Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Azhara. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi dengan NIM 13046220023, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan pendapat saya tentang identitas nasional untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Sebelumnya, izinkan saya menjelaskan apa itu identitas nasional. Istilah identitas nasional ini berasal dari kata identitas dan nasional. Identitas secara harfiah berarti ciri-ciri, tanda-tanda, atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lain. Sedangkan kata nasional merupakan identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang lebih besar, yang diikat oleh kesamaan-kesamaan baik fisik seperti budaya, agama, bahasa, maupun non-fisik seperti keinginan, cita-cita, dan tujuan. Jadi dapat disimpulkan bahwa identitas nasional adalah suatu ciri atau sifat khas suatu bangsa yang dapat membedakannya dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Indonesia sendiri adalah negara yang memiliki keunikan dibanding dengan negara lain. Indonesia adalah negara yang memiliki pulau terbanyak di dunia, negara tropis yang hanya mengenal musim hujan dan panas, negara yang memiliki beragam suku, budaya, tradisi, agama, dan bahasa. Dengan keunikan inilah Indonesia menjadi suatu bangsa yang tidak dapat disamakan dengan bangsa lain, dan itu semua tidak akan pernah lepas dari tanggung jawab dan perjuangan dari warga negara Indonesia sendiri untuk tetap menjaga nama baik bangsa Indonesia. Identitas nasional Indonesia terbentuk karena rakyat Indonesia memiliki pengalaman sejarah dan penderitaan yang sama. Pada masa sebelum kemerdekaan, bangsa Indonesia memiliki pengalaman yang sama dalam mengusir penjajah yang membutuhkan banyak sekali pengorbanan. Perjuangan yang sama inilah yang meleburkan perbedaan budaya, agama, suku, bahasa, daerah, dan sebagainya. Perasaan senasib ini mendorong tumbuhnya kesadaran bahwa kita memang memiliki banyak perbedaan, tetapi perbedaan inilah yang menyatukan kita dengan simbol Bhinneka Tunggal Ika, yaitu meski berbeda-beda tetapi satu juga. Unsur-unsur identitas nasional ini ada 4. Yang pertama ada pola perilaku. Pola perilaku adalah gambaran pola yang terwujud dalam kehidupan sehari-hari, misalnya seperti adat istiadat, budaya, kebiasaan, ramah tamah, hormat kepada orang tua, dan gotong royong. Hal ini merupakan salah satu identitas nasional yang bersumber dari adat istiadat dan budaya. Yang kedua ini ada lambang-lambang, adalah sesuatu yang menggambarkan tujuan dan fungsi negara. Lambang ini biasanya dinyatakan dalam undang-undang, misalnya bendera, bahasa, dan lagu kebangsaan. Yang ketiga ada alat-alat perlengkapan. Alat-alat perlengkapan adalah sejumlah perangkat atau alat-alat yang digunakan untuk mencapai tujuan bangunan bersama, berupa peralatan dan teknologi untuk bangunan candi, masjid, gereja, pakaian adat, dan teknologi-teknologi seperti kapal laut, pesawat, terbang, dan lain sebagainya. Yang keempat atau yang terakhir ini adalah tujuan yang ingin dicapai. Tujuan ini bersumber dari tujuan yang bersifat dinamis dan tidak tetap, seperti budaya unggul dan prestasi dalam bidang tertentu. Oke, seperti yang sudah saya sebutkan di sebelumnya, bahwasannya salah satu unsur identitas nasional adalah pola perilaku. Maka dari itu, saya akan menjelaskan salah satu pola perilaku dari daerah saya, yaitu daerah Betawi. Menurut saya, pola perilaku masyarakat Betawi pada saat silaturahim Lebaran sangatlah unik, sehingga dapat dijadikan sebagai identitas nasional. Umumnya pada saat Hari Raya Idul Fitri, masyarakat yang beragama Islam merayakannya dengan saling minta maaf, mulai dari keluarga, kerabat terdekat, kerabat terjauh, hingga tetangga-tetangga terdekat. Lebaran sendiri dilakukan oleh semua masyarakat yang beragama Islam dan dari berbagai macam daerah, suku, dan bangsa. Namun, ada hal unik yang biasa dilakukan oleh suku Betawi yang melakukan silaturahmi pada saat Lebaran dengan jangka waktu yang sangat panjang. Budaya silaturahmi yang panjang ini sudah turun-temurun dilakukan oleh masyarakat Betawi. Masyarakat Betawi biasa merayakan Hari Raya Idul Fitri dengan silaturahim selama 7 hari berturut-turut. Dan kebetulan masyarakat Betawi yang masih menjalankan tradisi merayakan Hari Raya Idul Fitri 7 hari berturut-turut ini adalah masyarakat Betawi yang tinggal di daerah Cengkareng, Jakarta Barat, yaitu daerah tempat saya tinggal. Ya, saya itu merupakan orang asli daerah Cengkareng, Jakarta Barat. Bisa dibilang saya orang Betawi asli. Setiap tahun saya ikut merayakan silaturahmi yang panjang ini karena memang sudah menjadi kebiasaan masyarakat asli Betawi di sini.
Kami tetap mempertahankan tradisi dan budaya yang diwariskan oleh masyarakat terdahulu karena menurut kami tradisi ini harus tetap dilakukan pada setiap tahunnya agar budaya-budaya yang diwariskan oleh nenek moyang terdahulu tetap melekat pada setiap masyarakat asli suku Betawi. Tradisi ini dilakukan untuk melestarikan kebiasaan-kebiasaan yang ada dan memiliki tujuan yaitu untuk mempererat tali silaturahmi dengan sanak saudara dari yang terdekat hingga terjauh. Di daerah rumah saya sendiri, selama 7 hari berturut-turut setiap harinya sudah ada jadwal yang ditetapkan secara turun-temurun untuk menentukan pembagian daerah atau kampung yang akan menjadi tuan rumah. Jadwal untuk perayaan Idul Fitri selama 7 hari berturut-turut ini, yang pertama, kami biasa mengunjungi rumah orang tua, adik, kakak, keluarga inti saja ataupun tetangga-tetangga terdekat. Pada hari kedua ini, kami biasa bersilaturahmi ke daerah Selong dan Tanah Koja. Pada hari ketiga, biasanya tuh di daerah Kosambi, yaitu daerah tempat saya sendiri. Dan pada hari keempat itu biasanya di sekitar Pondok Pesantren Alitkon, Pondok Randu, Bojong dan sekitarnya. Hari kelima itu biasanya ada di Rawabuaya dan Cengkareng seperti Batu Ceper, Poris, dan Bambu Larangan. Hari ke-6 ini biasanya ke daerah Pulo, Semanan, Gondrong, dan Cantiga. Pada hari ke-7 atau hari terakhir ini biasanya kami melakukan mengunjungi atau mendatangi rumah keluarga yang sempat terlewat atau tidak sempat bertemu, seperti misalnya keluarga yang sudah ditetapkan menjadi tuan rumah berhalangan untuk melayani tamu. Jadi biasanya kami datang pada hari ke-7 ini. Oke, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.